Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang juga. Apakah sudah pada lapar? Lumayan. Nah, sebelum kita makan, kita berpikir sebentar. Jadi, saya mau menjelaskan sedikit tentang redundansi. Nah, di sini kira-kira ada yang paham kan apa itu redundansi? Mulai berceritakan itu. Ya, bisa jadi, tapi bukan itu jawabannya. Jadi redundansi ini semacam mencari data di dua sumber yang berbeda. Jadi gampangannya itu, misal kita punya satu buah apel, nah kita simpan apelnya itu di satu tempat dan satunya lagi kita simpan di kulkas. Jadi akan ada dua apel yang bisa kita makan di waktu yang kita perlukan. Nah, jadi redundansi ini nantinya tuh akan bercabang jadi 3 jenis. Nah, yang pertama itu adalah duplikasi. Duplikasi ini sesuai dengan namanya, artinya itu menduplikat. Jadi kita akan menduplikat suatu data menjadi dua atau lebih. Nah, duplikat ini tuh semisal kita punya data satu apa ya, misal folder PPT. Nah, PPT ini kan bisa jadi suatu saat akan mengalami error atau misalnya korup gitu kan. Nah, untuk agar terjadi itu kita duplikat dulu ini ke server lain atau ke lokasi lain. Jadi ada PPT. Nah, ketika menduplikat ini, ketika kita nanti ini error, otomatis ini bakal diselamatkan. Tapi yang ini ketika kita perbarui, yang di sini nggak akan memperbarui sendiri. Jadi kita harus secara manual untuk memperbarui yang ada di sini. Nah, lanjut kita akan membahas tentang verifikasi. Nah, verifikasi ini tuh bentuk yang lebih tinggi lagi daripada duplikasi, yaitu kita menggandakan data, tapi datanya ini tetap bisa diperbarui dalam jangka waktu tertentu. Misal kita punya satu server, di sini server utama. Nah, terus di sini kita punya backupan server, yaitu server B. Nah, sebagai seorang user, otomatis kan kita akan lebih sering menggunakan server utama, yaitu yang ini. Nah, ketika kita menggunakan server yang di utama ini, dia tuh akan mengirimkan file atau duplikatnya dari yang ada di sini ke sini. Tapi dia akan memperbaruinya dalam selama waktu tertentu. Nah, adanya selama waktu tertentu ini tuh nanti buat dia nggak terbebani. Jadi kan nggak mungkin kalau kita dalam waktu detik langsung ditimpa sama banyak data itu kan otomatis dia akan mengalami error ya kayak gitu. Nah nanti di sini tuh dia akan memperbarui setiap saat. Jadi terus buat apa sih diperbarui setiap saat di server B ini? Nah, tujuannya itu ketika nanti tiba-tiba server utama ini ada gangguan atau misal mati listrik atau apa itulah, kita bisa pindah ke server B. Dan di server B-nya ini nanti kita akan tetap bisa sama dengan yang di server utama meskipun ada sedikit delay karena dia harus mengirimkan data dalam jangka waktu tertentu. Lalu yang terakhir ada mirroring. Sesuai dengan namanya, mirror itu kaca. Otomatis dia akan plek mengirimkan data yang sini ke sini, jadi real time. Otomatis ketika kita punya satu server, dia akan secara pasti punya data yang sama dengan dalam waktu yang sama juga. Biasanya itu kalau orang-orang zaman dulu bahkan sampai sekarang itu sering nonton film bajakan. Nah, kalau nonton film bajakan itu kan pasti ada kayak di bawahnya tulisan mirror, ada server 1, server 2 itu buat milih yang mana. Nah, sama kayak ini konsepnya itu pakai mirroring. Jadi
Jadi ketika kita pakai server 1 dan server 2, nah mereka ini tuh punya video yang sama, film yang sama, yang bisa diputar di satu website. Sehingga ketika server ini mati, ini tetap akan punya data yang sama secara real time kayak yang server ini, biar yang nonton itu nggak kecewa kan, berharapnya bisa nonton secara ada mau lanjut atau ada biar kita tuh bisa tetap menonton secara tanpa ada gangguan. Jadi gimana Pak, udah paham tentang mirroring dari sisi Tapi kalau secara intinya apa sih Pak evidensi ini? Nah, secara intinya itu evidensi ini intinya tuh membuat kita bisa membackup data atau network atau jaringan lah. Kan kita kan sebagai anak informatika ya, kita kan punya dia layanan. Nah, agar pengguna itu tidak merasa kecewa dengan layanan yang diberikan, kita tuh harus mempunyai cadangan atau plan B lah gampangannya, agar tidak terjadi rasa kecewa di pengguna. Kira-kira seperti itu.